Untuk saudara yang hari ini mengalami depresi. Untuk saudara mungkin yang hari ini gak bisa tidur dengan damai Tuhan. Untuk kamu yang hari ini merasakan kegelisahan yang saudara mungkin berpikir, saya gak tahu mesti ngapain. Untuk saudara yang hari berusaha mencari Tuhan, tapi tetap merasakan sendirian, tapi tetap merasakan ketakutan di tengah-tengah pencarian saudara mencari Tuhan saudara. Saya mungkin hari ini gak bisa merasakan saudara. Teman-teman saudara mungkin gak bisa merasakan betapa kesulitan yang saudara alami oleh karena depresi yang menguasai kepala saudara, ketakutan yang dialami oleh saudara. Tapi saya mengerti satu hal, bahwa saya mengerti betapa lelahnya saudara untuk fight, betapa lemahnya saudara yang seakan-akan saudara berjalan sendiri. Betapa lelahnya saudara yang mencari jawaban dari dulu sampai sekarang mungkin. Tapi saudara sampai hari ini belum menemukannya. Saudara masih tinggal dalam depresi. Saudara masih hidup di dalam ketakutan. Saudara gak bisa tidur. Mungkin ada gangguan penyakit juga yang disebabkan oleh depresi saudara. Tapi hari ini saya ingin declare, saya ingin saudara tahu bahwa saudara enggak sendirian. Bahwa saudara enggak ditinggalkan. Dan gereja ini meskipun kita melakukannya dengan online saudara, tapi ada sebuah komunitas yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Saya ingin mengaplaus untuk member dari Komsel kami, member dari komunitas kami. Beberapa saat lalu ada beberapa orang yang mereka kesulitan, ada mamahnya yang sakit. Dan saya sangat kagum, saya sangat bersyukur untuk mempunyai komunitas seperti saudara di mana kita bisa hidup saling membantu. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2, saya melihat dengan nyata itu terjadi di gereja kita. So saya encourage saudara untuk saudara bisa hidup bersama-sama dengan komunitas kami saudara. Mungkin saya sebagai manusia gak bisa membuat saudara sembuh. Tapi saya berdoa biar Tuhan sendiri yang hari ini akan menyembuhkan saudara, yang hari ini membuat saudara mendapatkan revelation, pewahyuan tentang bagaimana saudara bisa menang dari ketakutan, dari depresi saudara, dari kekhawatiran. Saya akan mulai dengan sebuah ayat saudara, di 1 Raja-Raja 19, boleh tampilkan slideshow-nya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda itu, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini gak lebih baik dari nenek moyangku. Saya ingin bercerita tentang seseorang yang mengalami depresi yang menurut saya paling parah di dalam cerita di Alkitab saudara. Dan orang ini adalah Elia. Saya pernah membawakan tentang Elia, tapi hari ini saya ingin membawakan dari sudut pandang yang berbeda saudara. Sebelum cerita ini diceritakan, Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal. Elia sudah banyak melakukan mukjizat. Elia sudah dipakai Tuhan berulang kali. Elia sudah membuat orang yang mati, anak yang mati menjadi bangkit saudara. Elia adalah orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan saudara. Tapi ada sebuah fakta yang menarik saudara, bahwa seorang nabi yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang nabi, seorang pemimpin yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana Tuhan membuat mukjizat dalam hidup dia. Saat ini dia mengalami yang namanya
depresi, saudara. Dan itu berlaku juga untuk kita. Ada sebuah fakta juga di mana pemimpin saudara, mentor atau orang-orang yang dalam hidup saudara yang sering dipakai oleh Tuhan tidak kebal dengan yang namanya depresi, nggak kebal dengan yang namanya ketakutan, nggak kebal dengan yang namanya kekhawatiran. Ekspresi pertama yang terlihat dari diri Elia ketika Izebel, dia berjanji dan bersumpah di depan Allah dia, saya akan membunuh Elia. Ekspresi pertama adalah Elia takut dan ia pergi. Dan ia pergi, tadi ditulis dia pergi dari tempat itu, saudara. Dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Ibrani yang nggak ditulis kalau Elia takut. Ditulis dalam bahasa aslinya dia melihat. Elia melihat respon Izebel. Elia mendengar perkataan Izebel. Elia menyadari, dia menerima sebuah pesan, dia melihat dan dia mendengar. Baru dia takut. Baru dia pergi. Padahal saudara, Elia baru saja menurunkan hujan setelah 3,5 tahun. Hujan gak turun dan berkat Elia, berkat doa dari Elia, hujan itu turun. Seharusnya saudara, Elia berada di suatu tempat yang dia bisa menikmati hasil dari apa yang dibuat oleh Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya Elia bisa menikmati ketika dia baru mengalahkan 450 nabi Baal, dia bisa menikmati kemenangannya. Harusnya dia bisa menikmati segala hal, segala mukjizat, segala kemenangan yang Tuhan udah berikan. Tapi gara-gara dia melihat, saudara, Elia melihat Izebel berkata-kata dia ingin membunuhnya, lalu dia pergi dan dia takut, saudara. Ada 2 bagian di dalam tubuh kita dan di dalam tubuh Elia juga. Yang pertama adalah bagian otak yang namanya amigdala. Saya ingin berbicara tentang sains terlebih dahulu, saudara. Amigdala ini yang berperan mengambil keputusan berdasarkan emosi kita, saudara. Di otak bagian belakang sini ada bagian kecil dari otak kita yang bernama amigdala. Bagian tubuh ini yang menentukan keputusan berdasarkan situasi di sekitar kita. Tapi ada kabar buruknya, saudara. Amigdala ini nggak objektif dan gampang sekali ke-trigger, saudara. Sesuatu yang memuat memori negatif, amigdala ini memuat memori negatif dan juga membuat keputusan yang salah di masa depan juga. Ada bagian lain, saudara, di bagian otak bagian depan. Namanya adalah prefrontal cortex, saudara. Kalau tadi amigdala mengambil keputusan berdasarkan emosi, di bagian depan otak kita ini, cortex, prefrontal cortex adalah bagian otak yang membuat kita mengambil keputusan berdasarkan logika, berdasarkan yang sifatnya objektif. Tapi kabar buruknya, saudara, otak ini baru terbentuk secara sempurna di umur manusia umur 25 tahun, saudara. Makanya ada istilah kasar. Waktu SMA saya sering, kamu nih masih anak kecil. Masih SMA, masih kuliah, masih di bawah 25 tahun. Kamu gak punya otak. Kamu emosian. Benar, saudara. Karena bagian otak kita, bagian otak saya sebelum umur 25 tahun belum sempurna, saudara. Masih belum sempurna, ada syaraf-syaraf yang belum terhubung secara sempurna. Makanya benar juga kalau ada orang yang bilang, waduh ini anak muda gak punya otak. Ya mungkin ada benernya secara sains, saudara. Tapi ada kabar buruk, saudara. Setelah 25 tahun korteks ini sempurna, prefrontal korteks ini sempurna, saudara. Ada kabar buruk sih, saudara. Amigdala bekerja jauh lebih cepat ketimbang prefrontal cortex. That's why. Ketika kita mendengar kabar buruk, saudara,
Yang merespon pertama kali adalah emosi kita, otak bagian belakang kita, bukan bagian depan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, yang merespon terlebih dahulu adalah amigdala. Kita cenderung mengambil keputusan berdasarkan otak bagian belakang kita, berdasarkan emosi kita, saudara. Dan satu kabar buruk lagi, saudara. Amigdala ini bukan hanya bekerja mengambil keputusan berdasarkan situasi yang sedang terjadi, tapi yang sudah pernah terjadi. Jadi memori buruk saudara dan saya di masa lalu itu tersimpan di bagian amigdala ini. Kejadian buruk di masa lalu ketika ada orang yang menghina kita di masa lalu akan mempengaruhi keputusan kita di masa depan. Ketika ada orang yang nggak menganggap kita, oh kamu bukan siapa-siapa, itu tersimpan di bagian amigdala. Supaya nanti di masa yang akan datang, akan menyebabkan kita mengambil keputusan juga berdasarkan memori kita, saudara. Contoh, misalnya kita diremehkan orang tua kita di masa lalu, di masa anak-anak kita. Kemungkinan besar kita di masa depan akan menjadi orang yang minder, saudara. Kemungkinan besar kita akan mempunyai insecurity di masa depan, di masa yang akan datang tentang siapa diri kita. Karena apa? Karena hasil dari masa lalu terekam di otak kita. Amigdala ini yang sering berkata dan mengambil keputusan terhadap diri kita. Kamu bukan siapa-siapa, itu sebabnya kamu harus minder, saudara. Jadi mengambil keputusan, oke, gue harus minder di depan orang-orang. Kamu hanya orang miskin, itu sebabnya kamu harus rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri di hadapan banyak orang. Kamu gak mungkin berhasil. Itu hasil keputusan dari amigdala, saudara. Kamu cuman orang gagal, itu sebabnya kamu gak perlu usaha apa-apa. Selalu gagal kan, udah gak usah apa-apa. Itu amigdala, saudara. Memori masa lalu, kejadian saat ini, sesuatu yang tidak objektif. Karena gara-gara otak bagian belakang ini, itu membuat kita salah mengambil keputusan. Tapi amigdala juga bukan sesuatu yang selalu negatif, saudara. Bukan sesuatu yang selalu negatif. Kita perlu punya emosi, kita perlu bersuka cita, kita perlu menjadi orang yang berekspresi juga, itu berkat adanya amigdala. Kamu orang tua yang gagal, oleh sebab itu biarlah anakmu udah gagal aja. Itu yang membuat diri kita merasa terserang. Kenapa? Memori masa lalu. Tuhan gak mungkin tolong kamu, Tuhan gak mungkin memberkati kamu. Itu semua memori yang ada di dalam otak kita. Listen, saudara, dengar saudara. Ketika kita membiarkan otak kita menjadi negatif, sulit bagi saudara dan saya mempunyai hidup yang positif, saudara. Saya ulangin, ketika kita membiarkan otak kita isinya negatif, saudara, sangat berbahaya untuk menjadikan otak kita sebuah pengambilan keputusan. It's impossible to have a positive life with a negative mind. Why? Kita digerakkan oleh pikiran terbesar kita. Our thought form our action. Pikiran kita menggerakkan apa yang kita perbuat setiap hari, saudara. Contoh. Kalau Anda sedang jatuh cinta sama seseorang, udah tentu. Waduh, hari ini mau ngapain ya sama dia ya? Waduh, hari ini saya mau ajak date dia. Aduh, hari ini saya mau beri dia apa ya? Aduh, hari ini bagaimana supaya saya bisa bahagiakan dia ya? Kalau saudara mungkin hari ini mempunyai sebuah ambisi untuk membangun bisnis, sudah tentu aktivitas saudara akan pasti banyak fokus di bisnis saudara. Kenapa? Apa yang ada di pikiranmu itu membentuk apa yang engkau lakukan setiap harinya. Dan bayangkan, saudara, apa yang terjadi kalau hidup saudara dan saya digerakkan oleh pikiran yang negatif. Apa yang terjadi
ketika kita mengambil keputusan berdasarkan memori yang negatif, saudara. Sangat besar kemungkinannya hidup saudara dan saya hari ini depresi. Sangat besar kemungkinannya kita ketakutan. Sangat besar kita gak mempunyai damai. Sangat besar kita gak bisa tidur, saudara. Sangat besar kemungkinannya. Kenapa? Kita membiarkan memori negatif kita. Kita membiarkan kejadian sekeliling kita menjadi faktor untuk mengambil sebuah keputusan. Dan Elia pada saat itu digerakkan oleh pikirannya. Yang sayangnya pikirannya digerakkan oleh rasa takut. Oleh karena rasa takutnya itu, dia pergi. Oleh karena rasa takutnya itu, di 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Boleh ditampilkan slideshow-nya? Ia meninggalkan bujangnya di sana. Boleh ditampilkan slideshow-nya? Ia meninggalkan bujangnya. Jadi ada seorang bujang, seorang pria yang selalu mengikuti Elia, melayani Elia kemana-mana. Tapi dia meninggalkan bujangnya dan ia sendirian masuk ke padang gurun. Ia memisahkan dirinya dari semua orang. Ia mengambil keputusan berdasarkan emosi dia. Saudara ingat, mungkin saya rasa kita semua pernah mengalami hal ini. Siapa yang dulu kalau dimarahin orang tuanya ngambek, masuk ke kamar terus kunci pintu, pengennya sendiri? Saya pernah. Zack, pernah gak kamu? Pernah. Patternnya sama, Elia takut, terus dia pengennya sendiri. Seberapa banyak dari kita yang ketika kita mengalami depresi, kita malah ingin sendiri. Kita pengen road trip sendirian ke kota terpencil, nggak usah terima telepon, membiarkan diri kita sendiri. Pokoknya gue isolate myself dari dunia. Seberapa banyak daripada kita ketika kita mempunyai masalah, justru malah meninggalkan komunitas kita, saudara. Justru kita meninggalkan sebuah komunitas yang harusnya bisa membantu kita. Kalau saudara hari ini melakukan hal-hal tersebut, gue lagi stres, gue gak mau ditemuin sama orang banyak. Gue lagi stres, gue mau ke kota kecil, gue mau nginep di hotel, gue gak mau angkat telepon, gue matiin WA. Sudah banyak dari kita yang seperti itu. Kalau saudara melakukannya, saudara, ada seorang hamba Tuhan juga yang melakukannya. You are not alone. You are not alone, saudara. Dan gak sampai di situ, saudara. Di ayat berikutnya, Elia berkata, di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Enough. Elia berkata sama Tuhan, enough. Enough is enough, God. Kenapa Elia berkata enough? Kenapa Elia berkata cukup, Tuhan cukup? Karena dia pikir di segala hal yang dia lakukan, di mukjizat yang dia lakukan, bagaimana dia mengalahkan Nabi Baal, bagaimana dia menurunkan hujan, bagaimana dia melayani orang. Elia gak merasa itu membawa pertobatan bagi bangsa Israel pada zaman itu. Karena mata Elia tertuju sebenarnya, dia rindu bangsanya bertobat, saudara. Tapi yang terjadi malah gak bertobat, masih banyak orang yang gak bertobat. Dan dia malah diburu oleh Isabel, dia ingin dibunuh. Karena dia pikir ketika dia membawa hujan turun, karena dia pikir ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, karena dia pikir ketika dia membangkitkan orang mati akan membawa pertobatan. Tapi hal itu gak dilihatnya. That's why dia berkata cukup Tuhan, cukup Tuhan, gue gak mau melakukan ini lagi, gue gak mau pelayanan lagi, gue pengen sendiri Tuhan. Mungkin sama seperti kita. Ada momen-momen dalam hidup kita berkata, God, this is enough. Cukup Tuhan, gue gak mau melakukan lagi. Karena kita pikir kita udah membuat segala sesuatu dengan amat sangat baik. Kita sudah bekerja keras dengan amat sangat. Tapi kok gak membawa hasil. Justru malah sesuatu yang kita kerjakan malah membawa bumerang bagi kita. That's why kita berpikir, God, enough. Aku udah berusaha yang terbaik buat istriku, tapi pernikahanku sampai masih hancur. Aku sudah berusaha menjadi orang tua yang terbaik, mendidik anak-anak yang terbaik, ngajarin anak-anak
anakku dengan hal-hal yang terbaik, tapi kok anakku gak lebih baik dibandingin anak orang lain. Enough. Gue udah melayani Tuhan, gue udah menggembalakan banyak orang, tapi kok domba-domba gue malah nyerang gue ya. Mungkin saudara sebagai pemimpin, saudara berkata, enough. Gue udah gak mau lagi. Orang yang gue layani sekarang malah nyerang gue, malah nusuk gue dari belakang. Siapa yang pernah mengalaminya saudara? Aku udah kerja dari pagi sampai malam, tapi bisnisku masih hancur. Malah bangkrut sekarang, modalku kesedot semua. Dan kau berkata, engkau gak tahu mesti gimana lagi. Dan kau berkata cukup. Mungkin hari ini saudara skeptis. Mungkin hari ini iman saudara kecil. Saudara gak melihat lagi ada harapan. Dan kau berkata enough is enough. Dan kau mungkin ada juga dari beberapa saudara yang berpikir, lebih baik gue mati. Tuhan cabut nyawa gue ya. Tuhan ambil nyawa aku, lebih baik aku mati. Atau saudara pernah berpikir saudara ingin bunuh diri saudara. Lihat patternnya saudara, lihat patternnya. Elia melihat pertama, Elia melihat, Elia takut. Elia pergi meninggalkan orang-orang. Elia akhirnya ingin mati. Mungkin saudara yang depresi, patternnya kurang lebih mirip. Saudara melihat, saudara takut, saudara pergi meninggalkan komunitas atau orang-orang yang mencintai saudara. Dan saudara berpikir, enough is enough. Mungkin saudara berpikir lebih jauh, lebih baik gue mati. Alurnya sama. Orang yang depresi, kemungkinan besar mempunyai pattern yang seperti ini. Enough is enough. You don't know what to do. You quit dari apa yang saudara pernah lakukan. You quit from your calling. You quit from your passion. Engkau keluar dari pelayananmu, engkau keluar dari panggilanmu. Ketika engkau mungkin pernah berpikir bahwa Tuhan ingin pakai engkau, hari ini saudara memilih untuk saudara gak datang ke gereja dan gak pernah pelayanan lagi. Because enough is enough. Enough is enough God. Tapi Tuhan gak mau berhenti sampai di sini saudara. Tuhan gak mau saudara berkata enough is enough. Karena Tuhan berkata, aku masih punya lebih. Pemberianku kepadamu enggak cukup sekarang. Masih ada lagi yang ingin ku beri. Hey, don't say enough is enough. Ada rencana yang Tuhan siapkan lebih dari apa yang kau tahu. Ada satu hal yang Elia mungkin nggak sadar, atau mungkin karena dia sudah terbiasa melakukan hal ini. Ada satu hal yang begitu powerful yang Elia lakukan sebenarnya pada saat dia pergi saudara. Pada saat dia di padang pasir, ada satu hal yang justru hal ini yang seakan-akan alat atau sebuah privilege yang Tuhan berikan dalam diri Elia. Perhatikan di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 saudara. Boleh tampilkan slide-nya? Tapi ia sendiri ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, atau dalam bahasa Inggrisnya, prayed. Dia berdoa. Dia berdoa. Meskipun isi doanya salah saudara. Elia berdoa. Elia adalah a man of prayer saudara. Orang yang amat sangat suka berdoa. Orang yang sudah mempunyai sebuah alam bawah sadar bahwa dia suka untuk berdoa saudara. Ketika kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya, nggak usah ditampilin slide-nya. Ketika dia membangkitkan anak yang mati saudara, dia berdoa. Ketika dia menghentikan hujan, dia berdoa. Ketika dia memanggil hujan, dia berdoa. Ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia berdoa. Meskipun sekarang keadaannya dia diliputi oleh ketakutan, it's a good thing. Sebuah, saya nggak tahu ini sebuah kebetulan atau enggak, Elia mempunyai kebiasaan untuk berdoa saudara. Meskipun Elia sekarang keadaannya lemah, Elia berdoa saudara. Meskipun doa yang diucapkan meminta Tuhan mencabut nyawanya, Elia selalu berdoa. Terlepas
apa isi doa Elia pada saat dia ingin mati? Elia berdoa. Elia is a man of prayer, saudara. Dan banyak saintis di dunia, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya banyak research, saudara. Ada dua saintis yang dari dunia, saudara. Salah satunya ada Dr. Caroline Leaf. Oke. Dia berkata bahwa ketika engkau berdoa selama 12 menit aja per hari, 12 menit aja per hari selama 8 minggu, selama 2 bulan, kau rutin berdoa, ada sesuatu yang berubah, ada chemistry yang berubah di dalam otakmu. Dan dia research ini menggunakan alat MRI. Oke, ada brain wave yang berubah total. Dan ada satu orang yang bernama Dr. Paul Hochmeier, gimana dibacanya? Dr. Paul Hochmeier. Boleh tampilkan slide-nya? Prayer is highly effective in lowering our reactivity to traumatic and negative events. Jadi berdoa membuat otak kita tidak lebih bereaksi, membuat otak kita slow respon terhadap hal-hal yang negatif di luar sana. Ketika kita nggak berdoa, ada kejadian negatif, otak kita lebih responsif, amigdala kita lebih responsif. Tapi ketika kita berdoa dan ada hal yang negatif datang, Dr. Paul ini berkata, otak you nggak jauh lebih kuat, dia lebih tahan banting, dia nggak bereaksi, brainwave-nya tetap sama. That's why, saudara, kalau saudara hari mengikuti komunitas kami, sisi Zoom kami, saudara, kurang lebih 1 bulan ini, saya men-encourage, saya menyediakan sebuah wadah untuk kita berdoa. Saya sering ngajak saudara berdoa, bukan tanpa maksud, saudara. Bukan tanpa maksud di dalam komsel, bahkan yang di terakhir itu kita berdoa bersama. Saya ingin saudara juga berdoa. Saudara bukan hanya didoakan, tapi saudara berdoa. That's why, saudara. That's why saya encourage saudara untuk berdoa, saudara. Karena saya tahu, saudara, ketika kita berdoa, mungkin situasi kita mungkin tetap sama, saudara. Mungkin tetap sama, mungkin ada yang sakit, mungkin tetap ada COVID, saudara. Tapi yang saya tahu, saudara, ketika saudara berdoa, saudaralah yang berubah. Saudaralah yang berubah. Ketika saudara berubah, ada chemistry dalam otak kita yang diubahkan. Otak kita menjadi lebih kuat, otak kita menjadi lebih tahan banting, atau enggak bereaksi terhadap situasi yang buruk di sekeliling kita. Saya pernah menjelaskan di beberapa khotbah saya. Rasa damai itu bukanlah kita berada di tengah pantai di Bali. Siapa yang rindu akan Bali? Rasa damai itu bukanlah ketika kita banyak uang, saudara. Rasa damai itu bukanlah ketika saudara mempunyai segala hal. Tapi rasa damai sejahtera yang sejati itu adalah saudara beroleh damai sejahtera di tengah badai. Saudara tetap damai di tengah banyak hal yang buruk di sekeliling saudara. Itulah damai sejahtera yang sejati, saudara. Otak kita ini didesain sedemikian rupa oleh Tuhan, supaya kita bisa mentrain otak kita menjadi lebih kuat. Dan Tuhan desain itu dengan satu cara. Pray. You pray. You pray. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau Tuhan udah pasti akan memberkati kita, mengapa kita harus berdoa lagi? Oh, gue udah diselamatin sama Tuhan. Tuhan janji pasti berkatin. Terus kenapa gue berdoa lagi? Perhatikan ini baik-baik, saudara. Di Matius 6 ayat 8. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oh, ini ayat ini jadi ayat emas. Oh, gue gak perlu doa. Kan Tuhan udah tahu sebelum gue berdoa, Tuhan udah tahu. Tapi lihat kelanjutannya, saudara. Lihat kelanjutannya. Next.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Persis sama kayak tadi, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu jangan berdoa. No. Karena itu berdoalah. Yesus berkata, Bapamu ini udah tahu apa yang kamu perlukan. Yang sebelum kamu minta, Bapamu udah tahu. Udah tahu. Karena itu berdoalah. Harusnya kita kira ketika kita membaca ayat, loh harusnya gak usah berdoa, kan udah tahu. Tapi Yesus berkata kebalikannya. Justru karena Bapamu udah tahu, oleh karena itu, therefore, pray, berdoa. Sekarang mintalah. Tuhan berkata kepada kita, aku ini udah punya wisdom. Aku ini udah punya financial blessing, kesembuhan dan berkat yang lain-lain yang sudah aku siapkan. Aku udah tahu kamu butuh ini. Sekarang aku cuma punya satu syarat untuk aku bisa memberikan ini semua kepadamu. Yaitu apa? You ask, you pray, you minta. Doa adalah hati yang terbuka terhadap Tuhan, tangan yang terbuka terhadap Tuhan. Doa is like, God, Tuhan, ini tanganku siap untuk menerima. Tuhan mungkin sudah siap memberi. Tapi kalau engkau hari ini engkau tidak pernah mengulurkan tanganmu to ask, untuk meminta, to pray, Tuhan gak bisa, saudara. Tuhan udah siapkan, Tuhan ingin memberi banget, saudara. Tapi engkau harus ambil berkat itu. Bagianmu cuma satu, ask. Yakobus 4 ayat 2. Next. Ayat berikutnya. You do not have because you do not ask. Kamu gak memperoleh apa-apa karena kamu gak berdoa, saudara. Ada sebuah kejadian di Daud, di mana Daud saat khotbah saya 2 minggu lalu, dia jatuh ke dalam dosa dengan Batsheba. Di 2 Samuel 12 ayat 8. Katanya Tuhan berkata kepada Daud. 2 Samuel 12 ayat 8, boleh tampilkan slide-nya. Ada? Oke. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Tuhan berkata kepada Daud, aku ini udah berkatin kamu banyak banget. Kalau belum cukup, akan kutambah lagi. Mengapa engkau jatuh malah ke Batsheba? Kenapa engkau gak minta kepada aku? Matius 7 ayat 7. Perhatikan ini, saudara. Ini bukan sebuah kebetulan, saudara. Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Berapa lama? Berapa lama aku harus berdoa? Perhatikan kata keep on, keep on, keep on. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Huruf pertama ask A, seeking S, knocking K. Ask. Berdoa, mintalah, saudara. Ayat berikutnya, saudara. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal, atau bahasa Inggris in every situation, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Yang artinya saudara, boleh turunkan slide show-nya. Yang artinya doa bukanlah sebuah ritual yang harus ada jadwalnya. Doa juga bukan sebuah keharusan. Karena kalau kamu menganggap doa adalah sebuah keharusan, you miss the point. Kita gak ngerti arti sesungguhnya. Tapi saya suka ini saudara. Saya suka menganggap doa adalah sebuah privilege. Privilege, a prayer is a privilege for you and me, untuk anak-anak Tuhan. Bayangkan saudara, ketika kita di luar negeri dan kita kehabisan uang, orang pertama yang kita hubungin siapa? Bapak kita, ayah dunia kita. Kita punya akses saluran khusus nomor telepon pribadi ayah kita. It's the same. Ketika engkau hari ini di bumi, engkau kehabisan resources, engkau mengingini sesuatu. Siapa yang saudara panggil pertama kali? Siapa yang saudara panggil pertama kali? You have the privilege, saudara. Saudara punya sebuah keistimewaan. Saudara punya sebuah saluran khusus yang selalu tersambung dengan Tuhan. Dan sangat disayangkan ketika saudara gak memakai privilege itu. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya yang tadi. Boleh tampilkan lagi slide show-nya? Yang Filipi 4. Boleh ditampilkan lagi? Di ayat 7-nya boleh tampilkan lagi Filipi 4. Ayat 7, damai sejahtera Allah. Hal pertama saudara, ketika saudara berdoa, mungkin saudara nggak dapatkan jawaban itu lagi, nggak akan dapatkan jawaban saat itu juga. Tapi saudara bisa dapatkan satu hal yang pasti saat itu juga saudara, yaitu di ayat 7. Ketika saudara berdoa, instantly, hari itu juga, saat itu juga, damai sejahtera diberikan kepada saudara. Makanya ketika saudara berdoa, saudara berdoa, saudara bisa langsung mendapatkan secara instan damai sejahtera. That's why yang scientist tadi lakukan. Ketika ada orang yang berdoa bisa lowering reactivity, bisa membuat otak kita kuat. Mungkin scientist baru menemukan hal ini beberapa tahun ini saudara. Tapi di Bible sudah tertulis dengan sangat jelas. Ketika engkau berdoa, damai sejahtera akan memelihara akalmu. Damai sejahtera saat itu juga akan memelihara engkau. We can find peace in a prayer. We can find strength in peace. Ketika saudara berdoa, saat itu juga saudara akan dapatkan damai sejahtera. Ketika damai sejahtera saudara dapatkan, otak saudara akan jauh lebih kuat. Dan saintis sudah membuktikan hal ini. That's why church, that's why. Saya pengen melihat bahwa jemaat kita, bahwa saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada. Saudara adalah orang, saudara adalah a man of prayer, a woman of prayer. COVID-19, situasi yang buruk sekeliling kita, financial trouble. Mungkin itu akan ada selalu. Tapi saudara, damai sejahtera jauh lebih cepat untuk saudara dapatkan. How? You ask, you pray. You pray. Elia saudara, dia berdoa. Elia meminta dirinya mati. Dan dia berdoa, Tuhan aku mau mati. Itu isi doa dia saudara. Tapi saudara tahu gak? Ketika Elia meminta dirinya mati, justru Tuhan, of course Tuhan gak kasih dia mati. But look, siapa yang gak mengalami kematian? Elia gak mengalami kematian. Hanya ada 2 orang yang gak mengalami kematian. Henok
Di dalam Alkitab tuh Henokh sangat karib dengan Tuhan. Yang artinya Henokh membuat komunikasi, Henokh dekat dengan Tuhan. Yang artinya dia sering berdoa sama Tuhan. Kedua adalah Elia. Dua orang ini gak mengalami kematian. Justru ketika Elia bilang, Tuhan aku ingin mati, Tuhan berikan dia gak mengalami kematian. Cuma ada dua orang seumur hidup kita, seumur hidup dunia ini yang gak mati, saudara. To receive a no answer from God, remember this. To receive a no answer from God can be better than receiving a yes answer. Karena Tuhan tahu keadaan Elia. Tuhan tahu Elia gak bisa berpikir dengan jelas. Tuhan tahu Elia sedang mengalami depresi. Tuhan lihat Elia berdoa. Dan Tuhan hargai isi hati Elia. Tuhan ketika dia melihat engkau, mungkin hari ini engkau berdoa gak tahu gimana caranya. Mungkin engkau gak tahu apa isi doamu. Mungkin engkau gak tahu apa yang engkau mau doakan. Tapi datang kepada Tuhan dengan apa adanya kamu. Datang kepada Tuhan dengan segala beban yang engkau punyai. Datang kepada Tuhan apa adanya kamu. Karena Tuhan suka ketika engkau datang menjadi dirimu apa adanya. Tuhan ingin engkau mengekspresikan dirimu. Remember this. God love you when you are being yourself. God wants you to express yourself to Him. Saudara sedang depresi hari ini, ekspresikan itu kepada Tuhan di dalam doa. Saudara hari ini sedang marah, saudara bisa marah kepada Tuhan. Saudara bisa datang dan saudara bisa doa dan saudara mungkin bisa marah kepada Tuhan. Hari ini mungkin saudara gak percaya kepada Tuhan. Saudara setengah percaya, saudara gak pernah mendapatkan mukjizat. Saudara datang apa adanya saudara kepada Tuhan di dalam doa. Dan ekspresikan dirimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan suka. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Makanya ada ayat Yesus pernah berkata, apakah Tuhan akan memberikan batu ketika anaknya meminta roti? Justru Tuhan memberikan lebih dari apa yang engkau ucapkan. Lebih dari apa yang engkau doakan. Dia tahu isi hatimu. Mungkin engkau hari ini gak tahu apa yang mau engkau doakan. Karena engkau sedang tidak tahu harus berdoa apa. Engkau mungkin gak punya iman yang cukup besar untuk kau berdoa. But come to me. Datang kepadaku. Ekspresikan dirimu. Datang kepadaku di dalam doa. Dan dia tahu yang terbaik untukmu. Saya boleh panggilkan Shandy untuk bisa maju. Dan siap-siap saya ingin tutup khotbah saya hari ini dengan sebuah perumpamaan, saudara, dengan sebuah analogi, saudara. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 14. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi gak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah itu angin datanglah gempa. Tapi gak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah itu datanglah api. Tapi gak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi. Garis bawahi, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Maka datanglah suara siapa? Suara Tuhan. Sebagaimana suara Tuhan? Sepoi-sepoi basah. Saya boleh panggilkan istri saya juga. Hari ini dia khusus ikut untuk bisa, dia nggak tahu saya mau ngapain ke dia hari ini, saudara. Tapi dia ingin membantu saudara. Saya tunjuk dia untuk membantu saudara supaya bisa saudara mengerti apa isi hati Tuhan. Tuhan nggak hadir dalam angin besar. Nggak ada Tuhan. Mungkin kita berekspektasikan Tuhan hadir dengan mukjizatnya, dengan angin yang besar, dengan kesembuhan yang wow.
Tuhan gak hadir dalam gempa. Mungkin Tuhan gak memberikan diri kita saudara hari ini dengan finansial yang langsung membuat diri kita kaya. Atau pada saat itu Elia berpikir mungkin engkau buat Isabel mati Tuhan. Kau tahu kesusahanku. Kalau saya jadi Elia, saya akan berdoa, Tuhan buat Isabel mati. Buat aku terhindar dari Isabel. Tapi bukan itu maksud yang Tuhan mau berikan kepada Elia. Bukan dalam gempa. Tuhan gak hadir dalam api. Elia membinasakan nabi-nabi Baal dengan api. Maksudnya Elia membuat nabi Baal kalah dengan api. Dengan segala kedahsyatan mukjizat Tuhan. Tuhan buktikan kepada Elia dengan api di kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi hari ini Tuhan gak mau itu lagi. Dia gak mau berikan 3 hal itu lagi. Dia mau berikan dalam bunyi angin. Sepoi-sepoi basah. Apa maksudnya saudara? Anggap saya Tuhan. Dan istri saya adalah Elia. Dan Tuhan gak datang dalam doa. Tuhan gak datang dalam gempa. Gak datang dalam angin. Gak datang dalam api. Tapi Tuhan datang, Elia. Ini aku Elia. Ini aku Elia. Aku yang berjanji kepadamu Elia. Aku yang datang kepadamu. Aku adalah yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan engkau. Elia, jangan takut Elia. Ini aku dekat denganmu. Aku dekat denganmu Elia. I am near. Aku dekat. Engkau gak butuh angin. Engkau gak butuh gempa. Engkau gak butuh api. Engkau butuh tahu aku dekat. Engkau butuh tahu aku dekat. Dia cukup. Ada satu hal yang saudara Tuhan ingin tahu dalam hidupmu. Engkau gak butuh dia dalam segala kemegahan. Mungkin bukan itu yang kau butuhkan. Mungkin bukan mukjizat yang dahsyat. Tapi Tuhan ingin buktikan kepada Elia. Aku dekat Elia. Aku dekat Elia. Saudara, saya bayangkan saudara. Saya gak mungkin gantikan istri saya dengan orang lain. Misalnya ke Zack, saya bisik-bisik gitu. Kayak gitu rasanya gimana gitu ya. Tapi saya pilih istri saya. Kenapa? Saya ada hubungan sama istri saya. Saya yang berjanji sebagai seorang suami akan melindungi, memprovide, membuat dia bahagia. That's why saya bisa dekat dan datang dengan angin sepoi-sepoi basah. Saya punya hak, saya bisa mempunyai keintiman dengan istri saya. Kenapa? Saya gak akan pernah meninggalkan kamu. Dan Tuhan mau lakukan itu ke engkau. I am near. Aku dekat. Aku dekat Elia. Aku pribadi yang dekat denganmu. Aku yang berjanji tidak akan meninggalkanmu. Aku setia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Obat terbaik, cara terbaik untuk saudara yang dilanda depresi, untuk saudara yang dilanda ketakutan adalah mengetahui adalah Tuhan dekat. Obat terbaik adalah mengetahui bahwa Tuhan dekat dengan dirimu. Tuhan adalah Tuhan yang sedekat doa, saudara. Saya mempunyai anak, saudara. Waktu bahkan mungkin sampai sekarang, saudara. Ketika ia ditinggal sendirian di kamarnya, dia selalu nangis sampai hari ini. Beberapa kali dia masih nangis. Kenapa? Dia nggak bisa lihat saya dan istri saya dan kakaknya, karena dia sendirian dan dia dilanda dengan ketakutan.
Tuhan tahu cara terbaik untuk engkau yang depresi. Tuhan mau engkau tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Amin. Mungkin hari ini banyak daripada saudara mungkin gak sakit secara fisik, tapi saudara mengalami depresi. Dan saudara sudah sekian lama gak tahu gimana caranya untuk sembuh. My heart is broken. Hati saya hancur ketika saya melihat banyak daripada saudara yang saudara sedang mengalami ini. Saya mungkin gak bisa berbuat banyak untuk saudara, tapi izinkan saya hari ini untuk saya berdoa, karena hanya doa yang bisa saya berikan untuk saudara. Bilang kau hari ini mengalami depresi, taruh tanganmu di dada. Let me pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk hati-hati yang hancur, untuk setiap ketakutan yang mereka alami Tuhan, untuk setiap tidur yang dimana mereka gak bisa dapatkan dengan baik setiap hari Tuhan, untuk tidak adanya damai sejahtera dalam hati mereka Tuhan. Aku berdoa satu hal, damai sejahtera-Mu Tuhan yang akan membuat mereka kuat. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang boleh mereka dapatkan secara instan Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang menguatkan hati mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang akan menjawab bahwa mereka bisa deserve more than this Tuhan. Bahwa Engkau akan berikan bukan kematian, Engkau enggak berikan batu, Engkau enggak berikan ular, Engkau enggak berikan sesuatu yang setengah-setengah Tuhan. Bila Engkau sudah tuntun mereka Tuhan sampai di titik ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang enggak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Karena Engkau dekat Tuhan, karena Engkau dekat Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang berbisik kepada mereka, I am near, aku dekat, aku enggak pernah meninggalkan Engkau, aku dekat dengan Engkau, aku dekat denganmu, Engkau gak perlu takut lagi, I am near. Dan biarkan mereka menyadari hal itu Tuhan, biar matanya terbuka Tuhan, pikirannya terbuka in the name of Jesus Tuhan. Mereka boleh mendapatkan damai sejahtera, mereka mendapatkan kehidupan yang bisa mereka nikmati Tuhan di tengah badai, di tengah situasi yang mungkin masih buruk Tuhan. Tuhan, aku berdoa mereka bisa menikmati, ada karunia menikmati Tuhan, boleh mereka dapatkan Tuhan, in the name of Jesus.